Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mukhlis dengan NIM 11230510000106. Di video kali ini saya mendapatkan tugas mata kuliah komunikasi organisasi, yaitu tugas untuk mereview penelitian dari skripsi, tesis, ataupun jurnal. Tugas yang saya buat ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah komunikasi organisasi. Ada 4 skripsi yang saya review penelitian organisasinya, dan sebuah jurnal yang akan saya review hasil penelitiannya. Penelitian pertama yang saya akan review yaitu dari skripsinya Hendra Fajri dengan judul Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Pertama itu dari latar belakangnya, pentingnya komunikasi organisasi untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai dalam mendukung target peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Kampar. Kedua, ada dari judulnya. Judul tersebut diambil karena berfokus pada peran komunikasi organisasi sebagai faktor utama dalam memotivasi pegawai di dinas tersebut. Dan ketiga, ada permasalahannya. Bagaimana komunikasi organisasi di Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Kampar meningkatkan motivasi kerja pegawai. Lalu ada teorinya. Teori tersebut menggunakan teori komunikasi organisasi dari Robbins dengan model komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal, serta menggunakan model komunikasi Laswell. Lalu ada metodologinya, menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu ada hasil komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal diterapkan secara efektif. Pesan yang bersifat instruksional, inovatif, persuasif disampaikan menggunakan media formal dan informal seperti rapat, surat, dan WhatsApp. Komunikasi ini berperan penting dalam meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai. Terlihat dari pencapaian, penghargaan, dan kinerja tepat waktu. Dan untuk kesimpulan dari skripsi tersebut, komunikasi organisasi yang efektif di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mampu memotivasi pegawai, mendorong kerja disiplin, dan partisipasi aktif menuju pencapaian visi misi organisasi. Penelitian kedua yang saya review yaitu dari skripsi Mutia Rahmadini dengan judul Pola Komunikasi Organisasi dalam Pengembangan Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UIN Raden Patah, Palembang. Dan untuk latar belakangnya, pertama, program studi ilmu komunikasi merupakan prodi baru di FISIP UIN Raden Patah, Palembang yang beroperasi sejak tahun 2015. Didirikan karena kebutuhan masyarakat akan SDM berkarakter Islami dan untuk memperkuat transisi IAIN menjadi UIN. Tantangan awal seperti keterbatasan dosen, sarana, serta perlu tata kelola organisasi yang baik mendorong pentingnya komunikasi efektif agar prodi dapat berkembang dan bersaing. Yang kedua adalah pengambilan judul. Judul tersebut dipilih karena adanya kebutuhan untuk memahami bagaimana pola komunikasi internal berperan dalam mendukung pengembangan dan pencapaian kualitas prodi ilmu komunikasi yang masih baru. Yang ketiga ada permasalahan atau pertanyaan penelitian. Dalam pola komunikasi organisasi dalam pengembangan prodi ilmu komunikasi FISIP UIN Raden Fatah, Palembang. Yang ketiga ada teori. Teori yang digunakan adalah teori informasi organisasi dari Cartwright. Organisasi adalah lingkungan informasi dengan beragam tingkat kepastian sehingga komunikasi bertujuan mengurangi ketidakpastian informasi. Lalu teori ini dipadukan dengan konsep pengembangan organisasi menurut Siagian menekankan pentingnya pemanfaatan informasi, pemberdayaan SDM, dan komunikasi terbuka antar anggota. Yang ketiga ada metodologi. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif seperti teknik pengumpulan data, observasi, wawancara mendalam ke pihak dekan,
prodi, sekprodi, dosen, staf, dan mahasiswa, serta dokumentasi. Dan teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dan lalu ada hasil penelitian, pola komunikasi. Prodi Ilmu Komunikasi menerapkan pola komunikasi organisasi berbentuk bintang atau start pattern, yakni arus komunikasi terbuka di semua arah, tidak hanya formal tapi juga informal, baik dalam kerja atau di luar jam kerja. Lalu ada media yang digunakan yaitu WhatsApp, email, telepon, pertemuan langsung. Lalu ada keterbukaan, seluruh stakeholder seperti dekan, kaprodi, dosen, staf, mahasiswa terlibat dalam membangun komunikasi positif dan terbuka. Dan ada hambatannya terkait SDM dalam update informasi online, perbedaan bahasa, dan jarak. Lalu ada dampaknya, komunikasi efektif terbukti menunjang kelancaran pengembangan prodi, menumbuhkan keakraban, serta meningkatkan partisipasi dan prestasi mahasiswa serta dosen. Untuk kesimpulan dari hasil report tersebut, pola komunikasi organisasi yang terbuka, partisipatif, dan adaptif menjadi kunci utama untuk mengembangkan prodi Ilmu Komunikasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang, menciptakan hubungan harmonis, mengurangi hambatan informasi, dan mendukung kemajuan program studi. Penelitian ketiga yang saya review itu dapat dari sebuah jurnal dengan berjudul Teori Komunikasi Organisasi dengan penulis Kartini dan kawan-kawan pada tahun 2024. Untuk latar belakangnya, dalam era globalisasi yang cepat berubah, organisasi menghadapi kompleksitas tinggi sehingga kebutuhan untuk mengelola komunikasi internal, eksternal secara efektif sangat penting, dan efisiensi dan keberlangsungan organisasi. Pemahaman teori komunikasi organisasi menjadi kebutuhan mendesak bagi praktisi dan akademisi untuk meningkatkan kinerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Untuk pengambilan judul tersebut dipilih karena fokus artikel adalah mengulas teori komunikasi organisasi sebagai kerangka konseptual untuk memahami dan merancang strategi komunikasi efektif dalam konteks organisasi yang dinamis. Permasalahan atau pertanyaan penelitian. Artikel tersebut bertujuan untuk menggali dan memaparkan teori komunikasi organisasi teori komunikasi organisasi utama, proses komunikasi, fungsi komunikasi, hambatan komunikasi, serta pendekatan komunikasi organisasi yang relevan dengan konteks organisasi modern. Selanjutnya, teori yang digunakan, pertama ada komunikasi vertikal atau atas bawah dan sebaliknya, lalu ada komunikasi horizontal, lalu ada model proses komunikasi, encoding, saluran, decoding, feedback. Lalu ada hambatan komunikasi seperti gangguan, kepentingan, motivasi, dan prasangka. Lalu ada fungsi komunikasi, pertama itu informasi, penyesuaian, persuasi, integrasi. Lalu ada pendekatan makro, mikro, dan individual dalam komunikasi organisasi. Dan terakhir ada perkembangan teori komunikasi organisasi dari klasik, modern, interpretasi, simbolik, hingga postmodernisme. Lalu yang ketiga ada metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali dan menjelaskan teori komunikasi organisasi dan penerapan secara konseptual dalam konteks organisasi. Lalu ada keempat, ada hasil penelitian. Komunikasi organisasi terdiri dari komunikasi vertikal dan horizontal yang berperan penting dalam koordinasi dan penyampaian instruksi serta menjalin kerjasama di dalam organisasi. Lalu yang kedua ada proses komunikasi melibatkan tahap encoding, pengiriman melalui media, decoding, dan umpan balik sebagai komunikasi dua arah. Lalu ada hambatan komunikasi dapat berupa gangguan teknis maupun psikologis seperti prasangka dan motivasi. Lalu ada fungsi komunikasi sangat vital untuk menyampaikan informasi, menyesuaikan aturan organisasi, mempengaruhi anggota, dan mengintegrasikan aktivitas organisasi.
Selanjutnya ada pendekatan makro, mikro, dan individual membantu memahami komunikasi di tingkat struktur, unit, dan individu. Lalu ada teori komunikasi organisasi berkembang dari pandangan mekanistik klasik menuju pandangan yang lebih kompleks dan simbolik yang menekankan interaksi sosial dan makna bersama. Untuk kesimpulan dari hasil review jurnal tersebut, pemahaman mendalam terhadap teori komunikasi organisasi penting untuk merancang strategi komunikasi yang efektif. Hal ini membantu organisasi dalam mengoptimalkan proses komunikasi, meningkatkan kinerja, dan mampu menghadapi perubahan lingkungan secara efektif, secara adaptif. Penelitian keempat yang saya review yaitu dari skripsi Widya Indriani dengan judul Analisis Komunikasi Organisasi antara Pimpinan dan Bawahan dalam meningkatkan kinerja karyawan di PT Tasma Puja Kabupaten Kampar. Untuk latar belakangnya, penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan menurunnya kinerja karyawan di PT Tasma Puja yang berdampak pada produktivitas pabrik. Ditemukan praktik pembagian shift kerja yang tidak sesuai aturan serta kedisiplinan rendah. Komunikasi antara pimpinan dan bawahan dianggap menjadi faktor penting mempengaruhi situasi tersebut. Yang kedua ada judulnya. Judul tersebut relevan dan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu komunikasi organisasi dan dampak terhadap kinerja karyawan. Judulnya mencerminkan konteks, objek, dan arah analisis. Yang ketiga ada permasalahan dan pertanyaan penelitian. Permasalahan utama adalah bagaimana komunikasi organisasi antara pimpinan dan bawahan dalam meningkatkan kinerja karyawan di PT Tasma Puja. Lalu fokus ini mendalam dan spesifik berupa penjelasan dinamika komunikasi vertikal dan horizontal dalam konteks organisasi. Yang keempat, teori yang digunakan itu penelitian menggunakan teori utama terkait komunikasi organisasi dari Katz, Mulyana, Yasir, teori hubungan manusia, Acton Mayo, budaya dan iklim organisasi, lalu ada kepemimpinan dan kinerja. Penggunaan teori ini cukup kuat untuk mendukung analisis hubungan antara komunikasi dan kinerja. Lalu kelima, metodologi. Jenis penelitian ini kualitatif dengan teknik purpose sampling, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data dengan model Miles dan Huberman. Metodologi kualitatif ini dipilih untuk menggali lebih dalam persepsi dan praktik komunikasi dalam organisasi. Yang keenam, ada hasil penelitian. Komunikasi organisasi di PT Tasma Puja terbagi menjadi komunikasi vertikal, pimpinan ke bawahan, dan horizontal antar sesama karyawan. Komunikasi dijalankan untuk membangun kebersamaan, kekeluargaan, dan kerjasama. Meski komunikasi sudah dilakukan, efektivitasnya belum maksimal karena masih ditemukan pelanggaran disiplin dan manipulasi jam kerja, dan perlu peningkatan keterbukaan, pengawasan, dan pembinaan berkelanjutan. Untuk penelitian kelima yang saya review yaitu dari skripsi Afrida Handayani pada tahun 2012 dengan judul Implementasi Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran pada Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Medan. Untuk latar belakangnya, komunikasi organisasi di MTSN 2 Medan belum berjalan efektif, ditandai oleh kurangnya koordinasi antara kepala sekolah, guru, dan staf, berdampak pada mutu pembelajaran. Permasalahan tersebut yang pertama, bagaimana komunikasi organisasi diterapkan. Yang kedua, bagaimana perannya dalam peningkatan mutu. Yang ketiga, apa saja hambatan. Yang keempat, apa solusi kepala sekolah. Teori yang digunakan yaitu teori komunikasi organisasi, Likert, eksploratif, otoritatif, konsultatif, partisipatif, serta pendekatan ilmiah dan humanistik dalam manajemen pendidikan. Lalu ada yang ketiga, metode menggunakan kualitatif naturalistik dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
lalu ada hasilnya, komunikasi belum efektif, lalu ada hambatannya, gaya kepemimpinan otoritatif, kurangnya keterbukaan, dan ketiga ada solusi peningkatan intensitas dan kualitas komunikasi. Lalu kesimpulan dari hasil skripsi tersebut, komunikasi organisasi sangat menentukan mutu pembelajaran. Dibutuhkan gaya komunikasi partisipatif dan terbuka dari kepala sekolah untuk perbaikan berkelanjutan. Cukup sekian hasil review 5 skripsi, tesis, ataupun jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.